Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Wanipin. Hari ini sedang berada di kantor Miko Kamal Associates ya di Jalan Permindo. Kita akan bercerita dengan Bang Miko Kamal terkait dengan mandulnya Perda nomor 21 tahun 2012. Kenapa saya katakan mandul? Karena tidak berjalan maksimal. Mungkin barangkali seperti apa pendapat Bang Miko Kamal terhadap Perda ini dan bagaimana sebaiknya. Kita akan nantinya dapat melihat pandangan Bang Miko Kamal di akhir YouTube ini. Untuk itu Bapak Ibu jangan lupa ikuti terus channel kami dan jangan lupa kasih like, comment, and subscribe channel kami Celoteh Wanipin Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Wanipin. Jadi ini sebetulnya fenomena umum ya, yang sebetulnya tidak hanya terjadi di Padang, terjadi di Indonesia, atau boleh dibilang tipikal Indonesia lah, bahwa ada hukum, tetapi hukum itu tidak ditegakkan secara benar, secara serius gitu. Jadi dalam sosiologi hukum itu kita bicara tiga hal sebetulnya kalau bicara tentang penegakan hukum ya. Jadi tiga-tiganya itu mesti berjalan seiring sejalan. Yang pertama adalah substansi hukum. Mesti sejalan dia. Kalau itu berjalan dengan baik, maka baguslah tata kelola sebuah kota, sebuah negara, dan seterusnya itu. Nah, dalam konteks sekarang itu, pertanyaan Wanipin mengapa itu tidak bisa jalan? Karena aparatur penegak hukumnya tidak menjalankan pekerjaan mereka secara serius, secara konsisten. Dalam bahasa saya sebut konsistensi berhukum gitu. Jadi tidak ada cerita di negara-negara dimanapun atau kota-kota manapun akan terbentuk sebuah peradaban, sebuah kota, sebuah negara jika tidak dengan hunusan pedang. Maksudnya itu adalah penegakan hukum penting untuk membentuk sebuah peradaban. Nah, dalam konteks sampah juga begitu. Ada perda seperti yang Wanipin sampaikan, Perda 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Itu perda sudah cukup bagus. Jadi setiap orang dilarang, salah satunya membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi pasalnya, ketika pasal itu pasal 53 yang tadi saya sebut huruf D. Kalau pasal 53 huruf D, pasal 53 ayat 1 huruf D itu dilanggar, maka ada lagi sanksinya. Sanksinya ada di pasal 63. Sanksinya apa? Sanksinya kalau orang yang melanggar itu dapat dihukum kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta. Nah, mengapa, balik lagi ke pertanyaan Wanipin tadi itu, mengapa itu tidak efektif? Karena memang tidak pernah dijalankan secara serius, tidak konsisten gitu. Jadi menurut saya, kalau kita ingin melihat kota kita ini menjadi kota yang bersih, yang tertib gitu ya, sampah tidak berserakan di mana-mana, maka perda itu mesti ditegakkan. Perda itu mesti di-enforce namanya, atau law enforcement, atau perda enforcement. Nah, kalau itu tidak ditegakkan, maka kita akan seperti ini saja, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menjadi kota yang bersih, yang seperti yang kita cita-citakan itu. Nah, penegakan hukum di daerah dalam konteks penegakan perda, kita semua sudah tahu bahwa itu ada di tangan Satpol PP. Satpol PP mesti konsisten menegakkan perda itu. Dengan begitu perda itu menjadi kabar pertakut, begitu ya. Jadi kabar pertakut bagi masyarakat yang selama ini tidak tertib gitu. Nah, saya kasih contoh misalnya di negara-negara yang lainnya, di negara lain yang dekat aja lah, Singapura. Mengapa Singapura bisa menjadi bersih? Karena orang Singapura, aparatur penegak hukum di Singapura, kalau ada warganya yang bersalah atau orang lain yang bersalah membuang sampah pada tempatnya, dia hukum setegas-tegasnya. Dia tegakkan hukum seserius-seriusnya. Dan orang menjadi takut untuk buang sampah sembarangan. Dan itu dalam konteks sosiologi hukum itu menjadi cerita-cerita dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Misalnya seorang nenek bercerita kepada cucunya, kamu jangan buang sampah sembarangan ya. Karena apa? Karena nanti kamu akan ditangkap oleh polisi dan hukumannya berat atau denda-dendanya besar.
Dan itu menjadi cerita-cerita berantai begitu. Nah, jadi intinya Wan Ipin, kalau kita mau menjadikan kota kita ini menjadi kota yang bersih, maka mulailah penegakan hukum itu dengan serius, dengan konsisten, ditegas, konsisten. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kota kita akan menjadi kota yang lebih baik.